Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, ataupun malam mungkin bagi penonton semua yang menonton podcast Ngadem ngebahas demokrasi Bawaslu hari ini. Eh, Sahabat Bawaslu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Hari ini kita kembali lagi dengan podcast Ngadem ngebahas demokrasi, di mana podcast ini selalu menjadi tagline dari Bawaslu Cianjur untuk menjadi pendidikan politik bagi sahabat Bawaslu semuanya tentunya. Dan di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol menarik, tentunya pembahasan yang tidak jauh dari namanya, ngebahas demokrasi, dan kita tentunya akan ngebahas demokrasi Indonesia. Dan hari ini saya kedatangan narasumber, bisa sebut narasumber juga atau teman ngobrol, teman diskusi yang sangat sangat familiar lah di dunia politik, di demokrasi. Beliau masih anak muda tentunya, dan saya langsung perkenalkan saja. Beliau adalah Kang Fajar Firdaus, Muhammad Fajar Firdaus, atau panggilan akrabnya Kang Ajay. Ya, Bapak Ibu semua atau sahabat semua, dia adalah Ketua Harian dari DPD KNPI Kabupaten Cianjur. Selamat datang Kang Ajay. Siap, Kang Dery. Tentunya saya ucapkan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber atau teman diskusi, teman ngobrol lah apa itu sebutannya. Tentunya kita hari ini akan ngobrol banyak tentang terkait demokrasi Indonesia yang selama ini booming, apalagi di akhir-akhir minggu ke belakang ya, booming sekali aksi demokrasi dan sebagainya. Tentu esensi-esensi itu akan kita bahas lebih dalam terkait demokrasinya, dan karena ini podcastnya Bawaslu, tentunya harus berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kan. Baik, Kang Ajay, saya menarik tentang demokrasi ini kan. Indonesia ini menganut paham namanya negara demokrasi gitu. Sementara demokrasi ini kan mengembalikan semuanya kepada masyarakat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, menurut Kang Ajay sendiri nih, inti ataupun esensi dari sebuah demokrasi itu apa, dan mengapa harus pemilu menjadi pilar utamanya gitu kan? Yang pertama terkait masalah esensi dari demokrasi. Iya. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, teman-teman pemirsa ataupun anak-anak muda atau para politisi, bahwa negara kita menganut demokrasi, Pancasila salah satu. Tidak seperti beberapa negara yang lain. Salah satunya misalkan negara monarki, berbasis agama, misalkan seperti Iran. Nah, di Indonesia ini kan menganut demokrasi Pancasila, dan pertanyaannya tadi dilontarkan adalah apa yang menjadi esensinya itu. Nah, secara kata bahwa demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, demokrasi di Indonesia sendiri, bagaimana esensi dari demokrasi ini bisa dijalankan atau sudah dijalankan dengan baik? Nah, itu. Karena beberapa momentum ke belakang, beberapa tahun ke belakang pun sama, ada beberapa momentum yang memang sifatnya demonstran, menyampaikan pendapat. Nah, kalau bicara Abraham Lincoln kan vox populi, suara rakyat gitu. Nah, ketika dikaitkan dengan korelasi negara demokrasi, bahwa ternyata masyarakat kita ini harus berteriak ketika menyampaikan. Itu yang menjadi problem hari ini. Itu memang bagian dari demokrasi, tapi bagaimana hari ini masyarakat yang tadinya hasil dari demokrasi ini adalah mereka menjadi wakil rakyat baik, yang mendengarkan dan tahu kemauan masyarakat, tapi hari ini mereka harus berteriak dengan pengeras suara gitu untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga ini terjadi beberapa tragedi yang memang hari ini teman-teman tahu sendiri, beberapa korban yang memang menjadi atas reaksi yang terjadi dari sistem demokrasi. Salah satunya adalah menyampaikan aspirasi. Dan ada momen tragedi yang terjadi karena beberapa korban jiwa yang sangatnya, ini adalah salah satu memang dinamika berdemokrasi. Jadi esensinya adalah satu, bahwa tetap definisi demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu harus dikemas secara baik. Jangan sampai ketika memang masyarakat pengennya A, kebijakannya B. Itu yang mungkin harus kita benahi bersama. Jadi pemerintah juga harus tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dan satu lagi yang dari, bahwa negara di demokrasi ini salah satunya menjamin adalah hak menyampaikan pendapat. Betul, hak menyampaikan pendapat. Terus hasil dari demokrasi itu adalah konteksnya bagaimana hak-hak manusia itu dilindungi.
Terus bagaimana sistem demokrasi ini adalah tuannya itu masyarakat, bukan kebalik. Tuannya itu masyarakat, bukan kebalik. Ya, itu salah satu. Itu kan ya tadi ya, dari rakyat untuk rakyat, terus juga tuannya tadi katakan aja di balik. Cuman yang mengapa harus pemilu yang menjadi pilar utamanya? Oke, satu. Kenapa harus pemilu? Saya beberapa kali menyampaikan tulisan di beberapa media ya. Karena kenapa pilar utamanya pemilu? Yang pertama adalah bahwa masyarakat bisa mengevaluasi. Itu satu. Momentum pemilu itu kenapa pilar di pemilu? Satu, masyarakat berhak mengevaluasi kinerja dari kepemimpinan. Jadi kalau Kang dari tahu dari definisi demokrasi itu kuasanya adalah rakyat, itu hanya di pemilu loh. Selebihnya enggak. Iya, evaluasinya pemilu kan? Evaluasinya pemilu. Mengapa pemilu bukan oleh rakyat, tapi oleh pemerintah. Di pemilu, hanya di pemilu kedaulatan itu ditegakkan, masyarakat menjadi tuannya, karena difasilitasi oleh penyelenggara, oleh KPU ataupun Bawaslu. Nah, di faktor yang lain kadang kekuasaannya bukan di masyarakat, tapi di pemerintah itu sendiri. Gitu. Jadi di pemilu inilah masyarakat menjadi raja, karena di situ dia bisa mengevaluasi, bagaimana membatasi jabatan yang memang ketika kinerjanya kurang baik maka dia tidak terpilih kembali. Itu salah satunya pilar, kenapa pilarnya penting pemilu itu. Gitu. Jadi pemilu adalah ranah masyarakat menjadi tuannya. Harusnya setelah pemilu pun sama tetap tuannya kan gitu. Tapi di momentum pemilu saja yang saya lihat, yang terasa hari ini, 5 tahunan, hajat 5 tahunan untuk pemerintah pusat di pemilu, untuk pemerintah daerah mungkin di pemilihan daerah, di mana rakyat benar-benar menjadi tuan. Jadi kalau rakyat tidak mengikuti pemilunya kan menjadi rugi. Karena di situ jelas bahwa bagaimana suara mayoriti akan menentukan siapa pemimpin. Dengan apapun caranya, karena di momentum pemilu suara mayoriti yang didengar, suara terbanyak yang didengar, gitu. Yang dipilih gitu, yang menghasilkan itu suara terbanyak, suara mayoritas dari pemilu itu berarti. Terus berarti kalau gitu bicara seperti itu menarik Kang Aceh. Kalau momentumnya hanya di pemilu, oke lah. Kekuasaan rakyat sekarang di pemilu 5 tahunan. Itu benar-benar sempurna dimiliki oleh rakyat gitu kan, karena rakyat bisa memilih secara langsung siapa yang menjadi wakilnya di pemerintahan ataupun di legislatif gitu kan, ataupun di pemilihan kepala daerah. Tapi kita terakhir itu mendengar ada wacana gini nih, wacana ya kalau kita ngomongin ini kekuasaan rakyat di pemilu dan pemilihan, berarti ada wacana pemilihan pemerintah daerah oleh DPR di kabupaten dan provinsi itu sedikitnya mengkikis juga kekuasaan rakyat dong gitu. Di pemilihan terutama yang momentumnya 5 tahunan. Salah satu ya. Pada faktanya bahwa periodisasi itu adalah kesempatan bagi calon-calon pemimpin, baik itu eksekutif ataupun nah, diberikanlah kesempatan itu untuk masyarakat melalui sistem pemilu, sistem pemilihan begitu. Nah, hari ini ketika memang hasilnya bagus, maka keberlanjutannya mungkin tidak ada. Contohnya misalkan eksekutif dibatasi dengan 2 periodenya. Kecuali legislatif lah ya, legislatif bisa tanggal bisa beberapa periode. Nah, ketika memang faktanya hari ini tidak suka bahwa masyarakat hari ini menentukannya hanya di sana. Mengevaluasi kinerja mereka hanya di 5 tahun sekali. Di beberapa negara kan memang ada proses pemakjulan, misalkan setengah periode dengan kekacauan yang kemarin terakhir di Nepal kan, kemarin teman-teman tahu sendiri mungkin ya gitu. Bagaimana itu adalah bagian dari negara demokrasi. Suka tidak suka, dan pada faktanya hari di Indonesia ya 5 tahunan untuk mengevaluasi pemimpin baik atau tidaknya gitu. Di sana itu salah satunya, membatasi keabsolutan seorang pemimpin itu di sana. Secara nilainya betul, substansinya masih di masyarakat karena sistem voting, baik yang pakar ataupun yang non pakar, baik akademisi baik yang tidak akademisi, baik yang sekolah ataupun yang tidak sekolah, suara mereka sama. Suara mereka sama dihitungnya begitu. Jadi bagaimana salah satu kekuasaan itu dibatasi oleh sistem kepemiluan yang hanya 5 tahun. Oke. Membatasinya kan dari situ ya. Terus gini, kan ini tuh masyarakat tuh kan ya tadi
peran utamanya di pemilu untuk memilih pemerintah kan gitu. Nah, sebagai solusi untuk agar pemerintah ini tidak menjadi pemerintah yang ataupun kekuasaan absolut, kekuasaan yang absolut itu artinya yang korup dan sebagainya, memanfaatkan kekuasaan ini seperti sepenuhnya milik dia dan juga mendorong akuntabilitas para pemimpin itu harus seperti apa, karena banyak sekali kan masyarakat itu yang di pemilu itu yang nggak paham sama sekali asasinya. Mereka masih terjebak money politik yang kemungkinan juga menjadi salah satu penyakit gitu. Terus masih ngapain sih nyoblos gitu bahasanya, apatis ya, apalagi dorongan anak muda sekarang mungkin ngapain sih begitu aja di Indonesia. Ini solusinya harus seperti apa? Yang pertama adalah kemudahan dalam sistem konteks pemilihan. Hari ini sudah merembet kepada sistem yang harus dilaksanakan. Nah, penyelenggara pemilu dari tiap periode ke periode tentu melakukan inovasi, melakukan perubahan baik dari kebijakan ataupun sistem. Salah satunya contoh kalau kemarin dari Sirekap dan lain, meskipun tetap masih jadi kendala, itu bukti, tapi minimal itu ada upaya kebijakan yang memang bagaimana sistem pemilihan itu bisa diakses secara transparan, akuntabel dan lain-lain gitu. Nah, salah satunya adalah kita berbicara turunannya kepada sistem hari ini dipermudah. Contoh bagaimana hari ini masyarakat banyak yang apatis, banyak yang tidak peduli, banyak yang tidak menganggap penting pencoblosan, banyak yang milih karena ada amplopnya, karena ada uangnya, karena ada sembakonya. Bukan dorongan atas dasar bahwa kenapa saya memilih si A karena memang gagasannya bagus gitu. Dan memang salah satunya mewakili harapan-harapan yang menjadi keinginan personal ataupun komunal gitu. Nah, salah satu yang harus dilakukan bagaimana upaya-upaya itu salah satunya adalah tetap edukasi. Beberapa partai politik hari ini sudah mendapatkan dana hibah. Karena setiap pemilu per satu suara itu Rp5.000 kalau tidak salah itu dari kabupaten kota, dari Kesbangpol. Dari Kesbangpol. Dihitung dari jumlah suara yang di daerah. Berarti di kabupaten kota ya? Betul, semua di kabupaten kota itu dapat. Gitu. Atau disebutnya itu hibah hibah politik atau apa ada. Pokoknya ada anggaran per satu suara partai itu Rp5.000. Dikali misalkan kalau partai A dapat 10.000 ya dikali 5.000 kali 10.000. Nah, harusnya biaya-biaya itu yang harus dilakukan oleh selain untuk pengembangan partai, tapi dilakukan juga untuk melakukan edukasi politik. Bawaslu hari ini dengan inovasinya membuat kanal podcast, Kesbangpol dengan gerakannya. Partai politik pun sama dong. Harusnya. Momentum kemarin harusnya jadi pelajaran. Gitu. Contohnya adalah apa? Ketika hari ini ada beberapa oknum anggota dewan yang bicaranya ceplos-ceplos. Yang terakhir kemarin yang masyarakat yang terakhir viral misalnya. Itu tidak. Maksudnya gini. Kenapa itu menjadi sampel dan contoh hingga akhirnya itu menjadi luapan kemarahan masyarakat? Berarti partai di sini tugasnya memang harus dibenahi. Jadi jangan sampai membawa ataupun mencalonkan petugas partainya, calon anggota dewannya atau calon bupatinya yang memang harus kompeten. Ada tahapan dari mulai screening, misalkan TOT-nya dilakukan. Gitu. Jangan hanya berlandaskan pada orang yang punya modal materi saja. Jadi bukan hanya bermodalkan uang saja, tapi minimal secara konteks kapasitas dia paham, dia sebagai wakil rakyat, dia paham dia sebagai eksekutif, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Dia paham tupoksi itu minimal begitu. Jadi jangan sampai hanya berlandasan dia populer, sudah kekurangan demokrasi itu adalah populisme. Ya sistem negara demokrasi itu kan rawannya adalah populis dan money politik. Rawannya di sana kekurangan di sistem demokrasi itu. Maka jangan sampai patokannya hanya di sana. Mereka hanya punya modal populer sama modal materi saja. Tapi minimal ya secara konteks wawasan, gagasan dan performnya pun nanti akan enak. Ketika memang mereka diwakili menjadi juru bicara partai, nggak asbun bunyinya. Ketika dia turun ke masyarakat nggak acuh akhirnya. Jadi jangan hanya bahwa momentum kampanye ini dilakukan hanya untuk memberikan harapan palsu saja. Tapi bagaimana pemilu ini melahirkan pemimpin yang memang dia tahu tupoksi dan tugas. Itu. Ya berarti kan edukasi politik tadi. Edukasi politik juga harus dilakukan oleh semua sektor, bukan hanya KPU, Bawaslu. Itu bukan hanya Kesbangpol gitu, tapi partai politik. Melibatkan siapa? Ya masyarakat. Ya bagaimana sistem pemilihan ini bisa menjadi diskursus sampai ke tingkat pos ronda begitu. Dia kan diskusi mencalonkan pemimpin itu harus sampai diskusi sampai itu kan yang sehat. Jadi pembahasannya betul gitu. Isu demokrasi ini bisa sampai pos ronda, sampai ke tingkat rumah tangga gitu. Yang tadinya bahwa pemilu itu sistem persatuan hingga perpecahan. Jangan sampai juga begitu tapi ya. Makanya itu adalah peran partai yang sangat luar biasa yang harus turun ke masyarakat. Menggunakan apa dananya? Salah satunya itu pengalokasian
dana partai yang dari cash parpol. Iya, berarti kan gini, kalau edukasi tadi ya, kita pun Bawaslu sudah selalu menurunkan yang namanya pengawasan partisipatif ya, atau P2P. Tentunya edukasi-edukasi ini disampaikan untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam hal pengawasan. Itu untuk mencegah ya tadi politik dan sebagainya. Karena hasilnya pun kita kemarin juga ada Kang Ajay. Di Pasir Kuda, kalau salah ya Pasir Kuda, kita mendapatkan laporan dari masyarakat yang ujung-ujungnya menjadi inkrah pidana pemilihan. Artinya kan sebagai strategi kita untuk mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan dan juga berhasil. Cuman ternyata tanggapan Kang Ajay juga bertambah. Partai politik juga harus ikut andil. Sebenarnya kalau ya saya juga berpendapat kalau partai politik ikut melakukan pendidikan kepada masyarakat terkait pemilihan, ya Indonesia gak akan menjadi pemilu dengan kos pemilihan kosnya tertinggi kan, hari ini mahal kan gitu. Ya kalau mahal ya mungkin tadi itu menjurusnya kepada hal-hal yang negatif bagi wakil-wakil yang diamanatkan. Nah, selain daripada itu Kang Ajay, ini kan hari ini yang menarik itu Indonesia itu menyongsong yang namanya bonus demografi atau 2045 Mas kan gitu. Ini kan kalau DPD KNPI paham lah hal itu kan. Kalau DPD KNPI apa? Karena mengurusi pemuda Cianjur lah gitu. DPD KNPI itu mengurusi pemuda Cianjur. Penting gak sih peran aktif pemuda ini dalam hal-hal kepemiluan gitu? Yang pertama itu sangat penting. Satu contoh yang harus kita hadapi bersama adalah bagaimana nanti generasi alpha itu sudah masuk DPT. Iya. Yang kelahiran tahun 2010 ya. Berarti di momentum periode pemilu atau pilkada yang akan datang. Sedangkan kemarin baru generasi Z ya. Ya, di pemilu 2004 ya. Di pemilu 2024 ini mereka masuk. Dan salah satu nilai yang apatisnya sudah generasi mereka. Salah satu tantangan bagi kita semua selaku Kang Dery mungkin selaku Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara misalkan, ini adalah PR bersama bahwa bagaimana bisa masuk ke karakter pemilih generasi. Itu menjadi PR kita bersama. Ketika memang edukasi politiknya tidak sampai, gitu, ini yang akan repot. Kita tidak tahu gaya mereka seperti apa. Karena mungkin Kang Dery juga tahu ya bahwa kampanye edukasi politik itu sekarang harus dikemas secara renyah, tidak terlalu berat, gampang disampaikan, gitu ya, dan gampang dicerna oleh mereka baik generasi Z ataupun apa. Ini adalah tantangan yang memang ke depan perlu menjadi PR bersama. Kita juga di DPD KNPI tentunya sangat sering, makanya ada wakil ketua bidang politik, salah satunya di DPD KNPI. Ini adalah upaya kita untuk senantiasa fokus di sana, gitu. Fokus bahwa bagaimana ke depan, kepemiluan ke depan tetap bahwa ketika memang dari generasi milenial, generasi Z ingin mencalonkan menjadi anggota eksekutif atau menjadi eksekutif atau menjadi legislatif, tentu ini akan berdampak ketika mereka mencalonkan. Kalau masyarakat, kalau karakter pemilihnya masih seperti ini dengan kos yang mahal dan lain, itu upaya-upaya yang memang kita lakukan, penyadaran politik secara personal lebih dahulu yang kita lakukan. Contoh misalkan ketika penyikapan isu dan lain-lain kita soal, kita suarakan. Contohnya upaya-upaya yang seperti Bawaslu lakukan. Bagaimana berkolaborasi, kemarin ada sekolah P2P kemarin. P2P ya, apa? Pendidikan pengawasan partisipatif. Terus bekerja sama dengan Pramuka. Sakadiaksa gitu. Itu adalah upaya-upaya kolaborasi untuk penyadaran karena mereka punya struktur ke bawah tuh. Itu ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat desa gitu, sampai di tingkat SMP itu mereka ada. Nah, itu kolaborasi yang bagus karena memang dengan anggaran Bawaslu yang terbatas, dengan personal Bawaslu yang terbatas, maka kolaborasi ini menjadi kunci untuk senantiasa menyebarkan vibe positif, vibe kepemiluan dengan apa? Meningkatkan kesadaran mereka, cara-cara memilih pemimpin itu seperti apa. Dan mungkin konten-konten ke depan adalah bukan lagi berbicara konteks aturan. Tapi bagaimana konten-konten yang memang di cara memilih pemimpin itu seperti apa. Begitu. Karena aksi demonstrasi kemarin kita kaitkan lagi, hujatan terhadap wakil rakyat itu ternyata banyak juga dalam kolom komentar netizen Indonesia yang sangat luar biasa, gitu ya. Netizen benar ya. Mereka juga ternyata menyalahkan masyarakat.
Gitu. Kenapa milih dia dong? Apalagi dengan sistemnya dibayar 50.000, 100.000 dan lain-lain. Gitu. Nah hingga akhirnya mungkin mereka menjawab bahwa ya sesuai hasilnya ketika memang suaranya yang dibayar ya kualitas, mohon maaf gitu, kualitas pemimpinnya seperti itu. Gitu. Itu salah satu yang memang akan berdampak, makanya tentu kita hari ini harus sadar dan peduli. Takutnya ke depan siapapun ya di generasi kita yang akan mencalonkan diri apalagi menjadi wakil rakyat ya punten secara konteks kualitas harus ditingkatkan, secara konteks edukasi politik harus ikut bersosialisasi, ikut menyuarakan. Jadi jangan sampai kita tidak punya kemampuan secara konteks personal materi misalkan, kita tidak punya uang, ya kita juga berani mencalonkan dengan habit seperti ini. Kalah, Kang Der, mau sepintar apapun Kang Der, punya kapasitas apapun, kalah dengan sistem yang hari ini seperti ini. Begitu. Jadi kalau Kang Ajay yang pintar kayak gini, kalau uangnya belum banyak, susah. Itu tapi kita tidak pesimis. Kita tetap optimis bahwa masyarakat kita tetap bisa menerima kehadiran orang-orang yang punya kapasitas dan kualitas tentunya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Itu tadi atas dasar apa? Semua kerja yuk gitu, bahwa bagaimana cara memilih pemimpin ke depan itu seperti. Iya, berarti kan dorongannya gini, kita terus mendorong ke 2029 ya. Kalau sesuai putusan MK yang pemilu DPR, pemilu Presiden, DPR RI dan DPRD RI dan pemilihan di tahun 2031, kita tetap mendorong bahwa pemilu itu harus naik kasta. Ya. Artinya naik kasta itu, ya pemirsa juga harus tahu bahwa bahayanya money politik itu tadi disampaikan oleh Kang Ajay. Hari ini mungkin kita belum mencalonkan, nggak tahu besok. Nggak tahu besok mungkin saya kalau ada Kang Ajay sebagai calon legislatif tidak legislatif. Cuman ya tadi saya sangat sepakat penyampaian Kang Ajay bahwa pemimpin hari ini yang dibentuk dengan protes daripada teman-teman atau sahabat Bawaslu semua di luar sana, itu hasil pilihan. Itu hasil pilihan kita. Cuman ya adanya podcast ini saya ingin menjadi bahwa ini menjadi pendidikan politik bagi teman-teman semua, sahabat Bawaslu semua, bagi anak-anak muda semua, Kang Ajay, Gen Z dan apa mungkin, bahwa ke depan pemilu kita harus naik kualitasnya atau naik kasta gitu kan, dengan tidak adanya money politik dan sebagainya. Nah, bicara tentang pentingnya tadi Kang Ajay pemilu dan sebagainya. Sekarang lagi rame nih ngomongin Bawaslu dengan KPU ya. Banyak yang ngomongin ini apa KPU harus dibubarkan, Bawaslu harus dibubarkan. Ini gimana? Ketika memang upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu hari ini kalau saya lihat nilainya contoh Bawaslu saja dari tahun 2023 sampai 2024 itu tren dari penilaian masyarakatnya sangat bagus. Itu kalau nggak salah di angka 81% ya. Kita kedua di bawah TNI kalau kedua di bawah TNI. Ini bahwa lembaga Bawaslu ini ternyata masih dipercaya oleh masyarakat. Kita lihat track recordnya salah satunya adalah penerimaan laporan. Gitu. Nilainya juga agak lumayan bagus ya, sampai di angka kurang lebih 71% tadi saya lihat datanya. Berarti kan harapan kepada lembaga Bawaslu ini sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah setelah pemilu Bawaslu ngapain? Itu yang memang menjadi pertanyaan Bawaslu. Meskipun di beberapa kabupaten kota terkait masalah dinamika kepemiluan sangat banyak digoreng, salah satunya adalah apa? Percuma lapor Bawaslu, bubarkan saja Bawaslu. Nah itu adalah dinamika yang terjadi ketika proses pemilu itu berlangsung biasanya. Nah dan biasanya itu bukan murni dari masyarakat pemilih, biasanya itu dari tim ses lah, dari. Nah, memang tidak mudah ketika berbicara konteks. Nah itu tadi sedikit masukan kepada lembaga Bawaslu ini adalah sistem pelaporan itu kan memang agak ribet. Sama bagaimana ada syarat material, bagaimana bukti-bukti itu juga harus dilengkapi. Sedangkan kadang orang berani melapor tahu ada pelanggaran tapi tidak berani melapor karena perlindungan saksi dan lain-lain, takutnya ada intimidasi dan lain-lain. Ini kan memang salah satu kendala yang harus diwanti-wanti oleh Badan Pemilu hingga nanti ketika berbicara konteks pelaksanaannya masyarakat dipermudah dengan sistem pelaporan. Itu karena banyak tragedi yang itu tadi, mereka tahu ada pelanggaran, mereka tahu ada kritik, tapi mereka tidak mau untuk melapor karena takutlah diintimidasi. Itu kewenangannya memang di luar Bawaslu. Itu karena mental mereka saja. Tapi itu tadi ya, ketika memang ada perlindungan secara khusus kepada pelapor, meskipun ya tetap di sistemnya kan ada perlindungan terhadap saksi. Gitu. Salah satunya dirahasiakan si pelapornya siapa nanti. Tapi kan tetap mereka
takut untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, karena itu tadi serangan intimidasi, premanisme dan lain-lain sering kerap kali digunakan dalam pesta demokrasi. Nah, ketika berbicara konteks setelah pemilu Bawaslu ngapain, ini salah satunya itu tadi. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi bahwa edukasi politik ini penting. Ya. Selain daripada tahapan yang sekarang berlangsung ya, tetap pemirsa bahwa KPU dan Bawaslu juga setelah pemilu nggak dia. Itu karena ada beberapa hal yang memang perlu dilancang, salah satunya adalah produk hukum, perbaikan-perbaikan kelembagaan, terus DPT yang masih carut-marut yang terus dievaluasi gitu. Ini salah satu kinerja Bawaslu dan KPU yang setelah pemilu itu ada kerjaannya gitu. Karena tetap di momen senggang tanpa tahapan pemilu itu bahwa ya ini Bawaslu bikin podcast, meminta masukan, meminta pendapat dari stakeholder terkait ataupun dari masyarakat luas untuk diminta pendapatnya. Ngapain lagi nih? Gitu. Bagaimana lagi nih ke depan ketika kita menyiapkan sistem pemiluan. Termasuk juga di lembaga negara, salah satu di DPR, di Komisi 2 kan sama. Ada serap aspirasi ketika turun ke bawah, ketika keluhan-keluhan masyarakat disampaikan ketika anggota dewannya ada yang reses. Itu salah satu upaya-upaya yang diberikan kepada penyelenggara pemilu, salah satunya Bawaslu. Ya, ini kan suara-suara yang sering muncul di masyarakat, terutama yang kritis-kritis ini bikin Gen Z atau gaji buta lah apa itu kita tepis bahwa itu salah satunya upayanya ini bikin podcast, media sosial tetap jalan, ketika ada regulasi terbaru diterbitkan, disosialisasikan. Karena kita juga ya lembaga Bawaslu ini kerjaannya bukan hanya pengawasan, hanya pengawasan, dan pengawasan pemilu itu bukan hanya di pungut hitung, suara kerjanya sehari, bukan ya teman-teman, bukan. Jadi tadi juga Kang Ajay juga sudah menyampaikan bahwa ya kita juga pendidikan politik menjadi tanggung jawab kita. Karena kita ada yang namanya divisi pencegahan. Salah satu komitmen dari pencegahan adalah menyampaikan pendidikan politik ataupun menyampaikan aturan-aturan terkait kepemiluan kepada masyarakat supaya sampai ke ranah yang paling bawah, agar masyarakat mengerti dan melaksanakan pemilihan nanti dengan baik, kan gitu. Menarik sebenarnya Kang Ajay. Kalau kita berbicara pemilu ini sering panjang jadinya. Kalau pemilihan panjang dan penyakitnya banyak, kronis mungkin Kang Ajay, sangat kronis, dan mudah-mudahan tetap menjadi salah satu acara ini menjadi salah satu obat untuk penyakit itu. Dan tentunya saya berharap juga Bawaslu dan DPD KNP mempunyai kerjasama yang bagus ke depan untuk memberikan pendidikan politik kepada pemuda. Nah, selanjutnya gini aja, kalau kita tahu lah bahwa pemilu ini sudah berlangsung beberapa kali, apalagi yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan kepala daerah juga langsung oleh masyarakat dilaksanakan ya tahun 2000-an ke sini lah dilaksanakan, dan sudah terasa manfaatnya karena masyarakat lebih dekat dengan wakilnya, terutama yang di daerah-daerah. Mereka lebih tahu, lebih berani menagih dan sebagainya. Cuman tentunya tidak menutup evaluasi, tidak menutup kritik dan sebagainya untuk penyelenggara, terutama kami di Bawaslu. Nah, harapannya nih dari Kang Ajay sebagai perwakilan dari pemuda Cianjur yang mempunyai Cianjur, pemuda yang Cianjur gitu kan, harapannya pemilu ke depan itu harus seperti apa Kang Ajay? Dan juga untuk penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu itu harus seperti apa? Yang pertama, harapan kepemiluan ataupun demokrasi di Indonesia menyeluruh ya, bagi khusus di Cianjur untuk lebih berintegritas. Sebenarnya dalam prinsip pemiluan dengan tagline lo berjurdil ini sudah sangat luar biasa. Harusnya sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi sistem sebagus apapun, ketika habit calon dan masyarakat seperti ini akan repot. Sistem sebagus apapun ya, ketika karakter pemilihnya masih bisa dipilih dengan uang, ketika calon pemimpinnya hanya cukup punya duit, ya itu akan menjadi gagal sebagus apapun sistem. Jadi harapan saya bukan masalah sistem sebenarnya, tapi bagaimana upaya kesadaran masyarakat memilih pemimpin. Itu tadi. Itu karena ya sederhana bahwa hari ini penyelenggara pemilu juga tidak bisa banyak berkutik dengan adanya lembaga DKPP.
dan hari ini juga banyak yang terjerat, yang dilaporkan, terindikasi, gitu. Ya itu bukti bahwa pemilu di kita dari tiap periode ke periode diperbaiki. Yang tadinya tidak ada lembaga DKPP diadakan, akhirnya ruang-ruang kecurangan di pihak penyelenggara itu tertutup. Dulu ada istilah suara dibeli dari TPS, dari tingkat pleno kecamatan, bisa dilambungkan segala macam. Sekarang kan sudah susah, sudah repot. Jadi bagi saya ketika sistem seperti ini, sistem yang sudah berjalan seperti ini, tinggal bagaimana habit masyarakatnya, habit calonnya, gitu. Itu harapan saya. Dua variabel itu, bahwa bagaimana hari ini partai lagi-lagi menyiapkan kader terbaik. Karena demokrasi di kita mengharuskan tentang partaian, gitu. Bagaimana kader partai menyiapkan kader terbaiknya dan masyarakat tidak terbeli suaranya oleh uang, tapi terbeli oleh gagasan dan visi. Harapan saya ke depan, ruang-ruang itu upayanya kan dilakukan memang oleh Bawaslu, dilakukan oleh KPU, dilakukan oleh masyarakat juga, karena memang Bawaslu mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif, gitu. Nah, ini juga ternyata kurang, gitu. Dan entah mau kapan masyarakat berani begitu. Mudah-mudahan tragedi kemarin itu menjadi pemantik kesadaran masyarakat bahwa pemimpin itu nggak semua. Jadi manfaat demokrasi di kita bukan hanya bertemu dengan calonnya. Momentumnya kan hanya itu ya, manfaat yang dirasakan di dalam demokrasi itu satu, mereka menganggap bahwa pesta demokrasi ini hajat bagi-bagi duit. Hajat bagi duit, hajat bagi sembako. Mereka dapat itu, gitu. Dapat kaos, dapat proyekan kalender lah, bukan hanya itu, gitu. Tapi bagaimana hajat demokrasi ini untuk betul-betul mengetahui kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin kita ke depan. Itu saja. Karena ketika kita terpilih, ataupun teman-teman yang lain yang sudah terpilih, bisa terpilih kembali dengan tanpa menguras kocek uang yang sangat luar biasa. Dan mungkin atas kepuasan kinerja pemimpinnya, ya masyarakat pun yang kudu diberi duit, orang mah doang. Kebijakannya. Jadi jangan sampai diskusinya, jadi kan jangan sampai ada lanjutan pertanyaan kan, jadi salah calonnya apa salah masyarakat? Itu masalah yang dogelah yang mana yang ada dua, gitu. Itu tadi ya. Tapi saya yakin ketika memang pemimpin sekarang berbenah, berevaluasi, hingga akhirnya kebijakannya terasa oleh masyarakat, maka ya masyarakat juga sadar sendirinya. Jadi pemilu ini jangan karena dinamakan pesta demokrasi. Pestanya hanya uang sembako. Jadi pestanya hanya uang sembako. Di mana ada pembagian sembako gratis gitu. Wah, itu calon pemimpin saya kan. Ayam. Bukan ternyata pemirsa. Jadi pemilu ini pesta demokrasi itu pemirsa bukan hanya tadi yang Kang Aji sampaikan, bukan hanya soal uang, berbagai soal sembako dan sebagainya. Itu ada hal-hal yang harusnya dihindari. Jadi karena hal-hal yang harusnya kita ketahui adalah tadi Kang Aja sudah sampaikan semua, terus sahabat bos semua, bahwa visi misi dari seorang calon, baik itu eksekutif maupun legislatif, yang harus kita ketahui, dan tentunya itu yang menjadi faktor utama dalam memilih pemimpin dan akan menjadi pembenah untuk demokrasi Indonesia, dan juga tentunya untuk membenahi para pemimpin Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Itu pemirsa semua, ini obrolan yang sangat seru bagi saya. Tadi Kang Ajay sudah sampaikan bahwa penting demokrasi dan tentunya penting juga adanya penyelenggara pemilu ya. Sangat penting. Jadi jangan dibubarkan. Jangan dibubarkan. Itu pemirsa semua. Karena salah satunya ada lagi satu pesan bahwa salah satu dalam momentum pesta demokrasi yang tadi, salah satunya adalah serapan tenaga kerja. Banyak orang yang mau tetap jadi KPPS, jadi PPS, jadi PKD, jadi Panwascam, jadi KPK, itu banyak. Karena Bawaslu membutuhkan itu. Salah satunya perangkat ke bawah lumayan lah, yang 5 tahun sekali tetap ada pemberdayaannya kan gitu. 5 tahun sekali kita kan lebih dari 3.000 orang gitu kita berdayakan untuk terlibat di kepemiluan. Itu menjadi hal penting juga sebenarnya. Cuman yang paling penting tadi bahwa pemirsa semua, demokrasi adalah sebuah langkah untuk mengevaluasi pemimpin yang tadi disampaikan oleh Kang Ajay, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Salah satunya adalah
kekuasaan mutlak rakyat itu di pemilu dan pemilihan, di mana suara kita menjadi sangat penting disalurkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depan. Itu Kang Ajay mungkin ada yang disampaikan ke anak muda di Cianjur dan di Indonesia. Tetap satu, Vox Populi Pop Day, ya tetap suara Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi jangan takut untuk bersuara, karena itu tadi bahwa ternyata di kita faktanya kedaulatan rakyat itu pada saat pemilu saja. Jadi tetap sisanya ya tetap ke jalan bersuara. Ketika memang ada kebijakan yang memang tidak pro rakyat, bersuara saja. Itu saja. Terima kasih. Nah, terima kasih Kang Ajay. Itu dia pemirsa atau sobat Baso semua, bahwa demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi jangan sia-siakan momentum pemilu dan pemilihan untuk menentukan pemimpin Indonesia ke depannya untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like dan subscribe tentunya, dan di share juga acara podcast Bawaslu Cianjur Ngadem ngebahas demokrasi. Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kang Ajay, terima kasih atas waktunya. Sangat seru sekali. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi lagi, dan tentunya Bawaslu dan DPD KNPI bisa bekerjasama untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat Cianjur khususnya. Kita tetap dukung. Dan masyarakat Indonesia. Baik, sahabat Baso semua, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan proses ini menjadi pendidikan politik yang penting bagi sahabat Baso semua di Cianjur khususnya, dan umumnya di seluruh Indonesia. Terima kasih. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.